Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesta pernikahan sepasang kekasih bernama Ben dan Sarah yang terlihat sangat bahagia. Thank you all so much for being here. New passport is going to be Japan. How cool is that? Usai menikah, Sarah dan Ben memutuskan untuk menetap di Jepang. Ben sendiri sudah bertahun-tahun tinggal di Jepang karena bekerja sebagai fotografer di sebuah perusahaan milik temannya. Berbeda dengan Sarah yang sebelumnya tinggal di Amerika, dan kini memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya di sana demi hidup bersama Ben di Jepang. Setelah pesta pernikahan mereka selesai, Sarah dan Ben pun berangkat untuk menikmati bulan madu. Mereka memilih sebuah villa yang terletak di desa terpencil di Jepang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, perjalanan menuju villa tersebut berubah menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Di tengah perjalanan, Sarah yang saat itu mengemudikan mobil tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan sosok seorang wanita yang berdiri tepat di tengah jalan. Karena kaget, Sarah tidak sempat menghindar hingga mobil yang mereka kendarai menabrak wanita tersebut. Mobil pun langsung oleng dan tak terkendali, hingga akhirnya menghantam sebuah pohon di pinggir jalan. Dalam keadaan panik, Sarah dan Ben segera keluar dari mobil dan berusaha mencari tubuh wanita yang mereka tabrak. Namun setelah berkeliling di sekitar lokasi kejadian, mereka sama sekali tidak menemukan jejak keberadaan wanita itu. Pihak kepolisian pun dikerahkan untuk melakukan pencarian, namun hasilnya tetap sama. Tidak ditemukan tubuh, darah, maupun tanda-tanda bahwa pernah terjadi tabrakan. Karena tidak ada bukti apapun, Sarah dan Ben akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanan mereka menuju villa. Selama menjalani bulan madu, kejadian tersebut terus menghantui pikiran Sarah. Ia tak henti-hentinya memikirkan nasib wanita misterius yang ditabraknya. Rasa bersalah membuat Sarah terlihat gelisah dan sulit menikmati waktu liburan mereka. Ben pun mencoba menenangkan Sarah, memintanya untuk melupakan kejadian itu dan fokus menikmati kebersamaan mereka. Beberapa hari kemudian, bulan madu pun berakhir dan mereka kembali ke kota Tokyo. Sesampainya di sana, Ben mengajak Sarah untuk menemui sahabat dekatnya yang bernama Bruno. Bruno adalah orang yang mempekerjakan Ben sebagai fotografer di perusahaannya. Tak hanya itu, Bruno juga menyediakan sebuah tempat tinggal untuk Ben yang sudah dilengkapi dengan studio pribadi. Here is the photo studio. I had Seiko rent the rest. It's good? Yeah, better than good. Sarah dan Ben terlihat sangat senang saat pertama kali melihat rumah baru mereka. Tempat itu terasa nyaman dan cocok untuk memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Namun di malam harinya, Sarah kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita yang sama seperti yang ditabraknya di jalan. Keesokan harinya, Sarah dan Ben melihat hasil foto yang mereka ambil selama bulan madu. Di beberapa foto, mereka menemukan adanya cahaya putih misterius yang tidak jelas asal-usulnya. Meski demikian, keduanya masih berpikir positif dan menganggap itu hanyalah pantulan cahaya biasa. Tak lama kemudian, Ben pergi bekerja, sementara Sarah memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di kota Tokyo. Setelah seharian berkeliling, Sarah pun kembali ke rumah dan bertemu dengan asisten Ben yang bernama Seiko. Seiko kemudian meminta izin kepada Sarah untuk melihat hasil foto yang diambilnya saat berkeliling kota. Saat melihat foto-foto tersebut, Seiko tampak terkejut. Ia menyadari bahwa cahaya putih yang muncul di dalam foto Sarah bukanlah pantulan cahaya biasa, melainkan sebuah penampakan. Seiko mengetahui hal itu karena mantan pacarnya adalah seorang fotografer yang memang khusus memotret hantu. Karena rasa penasaran Sarah semakin besar, Seiko pun mengajaknya untuk menemui mantan pacarnya tersebut keesokan harinya. Di malam yang sama, Ben mengajak Sarah untuk makan malam bersama Bruno dan seorang sahabat mereka yang bernama Adam. Cane or something there, buddy? Oh, I got your cane right here. Got this guy all the girls he's working with the next 2 weeks. Come by. Keesokan harinya, Sarah dan Seiko pergi ke kantor sebuah majalah pemotretan hantu untuk menemui mantan pacar Seiko yang bernama Ritsuo.
Dari pertemuan itu, terungkap bahwa sebagian besar foto hantu yang beredar selama ini ternyata hanyalah hasil editan. Meski begitu, Ritsuo mengakui bahwa ia memang pernah menangkap beberapa foto hantu asli. Ritsuo kemudian memperlihatkan berbagai foto penampakan yang berhasil ia abadikan dari berbagai tempat. Ia percaya bahwa hantu-hantu tersebut muncul di dalam foto karena memiliki urusan yang belum terselesaikan dan berusaha menyampaikan pesan kepada manusia melalui medium fotografi. Making themselves heard. These images have always appeared. They're trying to tell us something. Setelah pertemuan itu, Sarah memutuskan untuk pulang menggunakan kereta listrik. Namun di dalam kereta, Sarah kembali dikejutkan oleh kemunculan sosok wanita yang sama dengan yang ia tabrak sebelumnya. Kejadian itu membuat Sarah semakin ketakutan dan pikirannya dipenuhi oleh bayangan wanita tersebut. Saat tiba di rumah, Sarah mendapati Ben sedang berada dalam kondisi sangat tertekan karena masalah pekerjaannya. Ben kecewa karena hasil foto dari pemotretan sebelumnya mengalami kerusakan. Ketika Sarah memeriksa foto-foto tersebut, ia kembali menemukan bayangan putih yang diduga sebagai penampakan hantu. Sarah pun menceritakan kepada Ben bahwa ia kembali melihat wanita yang ditabraknya. Menurut Sarah, mungkin saja arwah wanita itu kini mulai menghantui mereka. Namun karena Ben sedang berada dalam kondisi stres, ia menolak untuk mempercayai cerita Sarah. Perbedaan pendapat itu pun memicu pertengkaran kecil di antara mereka. Keesokan harinya, Ben pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi tubuhnya yang terasa kurang fit. Sudah beberapa hari Ben mengeluh pegal di bagian pundaknya. Namun setelah diperiksa dokter, tidak ditemukan adanya penyakit apapun. Sepulang dari rumah sakit, Ben kembali bekerja di studionya untuk memperbaiki foto-foto yang rusak. Saat sedang fokus bekerja, tiba-tiba Ben merasakan ada seseorang yang mengelus lehernya. Ia pun mengira bahwa itu adalah Sarah. Namun tak lama kemudian, Ben dibuat terpaku ketika mendapat telepon dari Sarah yang ternyata sedang berada di luar rumah. Karena penasaran, ia pun kembali ke ruang kerjanya untuk memastikan. Melihat penampakan itu, Ben langsung ketakutan dan berteriak histeris. Teriakan tersebut terdengar jelas oleh Sarah yang saat itu masih tersambung melalui telepon. Tanpa berpikir panjang, Sarah segera pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Sarah mendapati Ben sedang duduk termenung. Wajahnya pucat dan tubuhnya terlihat gemetar. Dari situ Sarah menyadari satu hal, ternyata Ben juga telah didatangi oleh sosok hantu wanita tersebut. Merasa tak punya pilihan lain, Sarah mengajak Ben untuk menemui seorang paranormal. Mereka berharap setidaknya bisa mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh arwah wanita tersebut. Paranormal itu kemudian mulai mengamati foto-foto hantu yang dipotret oleh Sarah dan Ben. Namun tiba-tiba saja, paranormal itu berteriak keras dalam bahasa Jepang. Sarah yang tidak memahami bahasa Jepang, meminta Ben untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh paranormal tersebut. Namun Ben justru menolak dan memilih untuk segera mengajak Sarah pergi, dengan alasan ia memiliki jadwal pemotretan yang tidak bisa ditinggalkan. Sikap Ben yang terlihat menghindar itu membuat Sarah semakin merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Karena rasa penasarannya belum terjawab, Sarah pun kembali mengamati hasil pemotretan Ben, khususnya foto-foto yang memperlihatkan penampakan hantu. Dari sekian banyak foto, Sarah menemukan satu foto yang tampak berbeda. Di foto itu, sosok hantu wanita terlihat seperti menunjuk ke arah sebuah gedung. Setelah ditelusuri, Sarah menyadari bahwa arah yang ditunjuk oleh sosok tersebut mengarah ke lantai 17 gedung tempat Ben bekerja. Tanpa membuang waktu, Sarah meminjam kamera Polaroid milik Seiko dan segera menuju gedung tersebut. Dengan kamera Polaroid di tangannya, Sarah mulai memotret area sekitar lantai tersebut. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Sarah berhasil mengabadikan sosok hantu wanita itu kembali. Suasana di lantai 17 terasa semakin mencekam, membuat jantung Sarah berdegup kencang dan rasa takut mulai menguasai dirinya. Saat hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba sebuah bingkai foto jatuh dengan sendirinya ke lantai. Karena penasaran, Sarah mengambil foto yang terjatuh tersebut. Di dalam foto itu,
terlihat sosok seorang wanita yang sangat mirip dengan wanita yang ia tabrak beberapa hari lalu. Dari keterangan yang tertera, diketahui bahwa wanita dalam foto itu bernama Tanaka Megumi. Yang membuat Sarah semakin terkejut, foto tersebut ternyata merupakan hasil potretan Ben sendiri. Kesadaran itu membuat rasa penasaran Sarah memuncak. Ia tak lagi mampu menahannya. Dengan tergesa, Sarah segera menemui Ben untuk menanyakan secara langsung hubungan sebenarnya antara dirinya dan Tanaka Megumi. Pertanyaan itu akhirnya membuat Ben tak bisa lagi menghindar. Perlahan, dengan raut wajah penuh tekanan, Ben mulai membuka masa lalunya. Ben mengakui bahwa ia dan Megumi dulu pernah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Pada awalnya, hubungan mereka berjalan bahagia dan harmonis. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Hubungan mereka tak mendapat restu dari ayah Megumi, karena Ben adalah seorang warga negara asing. Beberapa waktu kemudian, ayah Megumi meninggal dunia akibat penyakit. Sejak saat itu, sikap Megumi berubah drastis. Ia menjadi sangat posesif dan menunjukkan obsesi berlebihan terhadap Ben. Lambat laun, tekanan dari sikap Megumi membuat Ben merasa tercekik dan tidak lagi nyaman. Akhirnya, Ben memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Keputusan itu menghantam Megumi dengan keras. Ia larut dalam kesedihan dan keputusasaan. Pada awalnya, Ben mengira Megumi akan berhenti setelah hubungan mereka berakhir. Namun dugaan itu salah besar. Megumi justru terus membuntutinya, mengawasinya diam-diam dari kejauhan. Ben sempat menceritakan perilaku itu kepada Bruno dan Adam. Keduanya kemudian menegaskan kepada Megumi bahwa hubungannya dengan Ben telah berakhir dan ia harus berhenti mengikutinya. Setelah peristiwa itu, Ben mengaku tidak pernah lagi bertemu Megumi. Mendengar semua pengakuan Ben, Sarah diliputi kebingungan. Ia tidak mengerti bagaimana Megumi bisa berada di tengah jalan saat mereka menuju villa waktu itu. Ben pun menduga bahwa Megumi mungkin telah mengikutinya hingga ke sana, dan tanpa sengaja tertabrak mobil. Sejak kejadian itulah, arwah Megumi diduga mulai meneror kehidupan mereka. Christ, this whole thing. Job, I can get another job, but I will not risk you. Di waktu yang hampir bersamaan, Adam yang sedang sibuk bekerja tiba-tiba diteror oleh sosok hantu Megumi. You are seriously beautiful. Teror itu mengakibatkan luka parah, terutama pada bagian matanya. Adam pun dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Begitu mendengar kabar tersebut, Ben segera menghubungi Bruno. Mereka sepakat untuk bertemu di rumah sakit. Namun saat Bruno bersiap berangkat, sosok hantu Megumi tiba-tiba muncul dan mendatanginya. Sementara itu di rumah sakit, Ben mendapat kabar buruk bahwa nyawa Adam tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Ben mencoba menghubungi Bruno untuk menyampaikan kabar itu, tetapi tak satupun panggilan diangkat. Karena diliputi kekhawatiran, Ben dan Sarah akhirnya memutuskan mendatangi apartemen Bruno. Sesampainya di sana, mereka menemukan pemandangan yang sangat aneh. Banyak foto di dalam apartemen Bruno yang telah digunting dan dirusak. Lalu tak lama kemudian, Bruno tiba-tiba muncul. Tanpa berkata apapun, Bruno langsung melompat dari balkon apartemennya dan meninggal seketika. Peristiwa itu membuat Ben sangat terpukul. Dalam satu hari, ia harus kehilangan dua orang sahabat terdekatnya. Sarah dan Ben pun memiliki firasat kuat bahwa arwah Megumilah yang telah membunuh Adam dan Bruno. Namun, Ben sendiri tidak mengerti alasan mengapa Megumi sampai tega menyakiti kedua temannya tersebut. Karena ketakutan, Ben mengajak Sarah untuk segera pergi ke Amerika. Ia khawatir Megumi akan terus mengejar dan mencelakai mereka berdua. Namun sebelum pergi, Sarah menemukan sebuah fakta mengejutkan. Ia menyadari bahwa ternyata Megumi telah meninggal dunia sebelum pernikahan Sarah dan Ben berlangsung. Hal ini terbukti dari adanya penampakan hantu Megumi di dalam foto pernikahan mereka. Selama ini tanpa disadari, arwah Megumi ternyata telah mengikuti kehidupan mereka sejak awal. Untuk mengakhiri teror tersebut, Sarah dan Ben memutuskan mendatangi rumah Megumi. Sesampainya di sana, mereka masuk dan mulai mencari keberadaannya. Rumah itu terlihat sunyi dan kosong, seolah sudah lama tak berpenghuni. Setelah berkeliling cukup lama, Sarah melihat sesosok tubuh yang menyerupai Megumi sedang duduk diam di salah satu ruangan. Saat didekati, mereka berdua terkejut bukan main.
Sosok itu ternyata adalah jasad Megumi yang telah mengering. Dari beberapa botol racun yang ditemukan di dalam rumah, diduga Megumi telah mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum racun. Selama berbulan-bulan, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa Megumi telah meninggal dunia. Sarah dan Ben pun segera memanggil polisi dan ambulans untuk membawa jasad Megumi ke rumah sakit. Setelah itu, mereka memutuskan menginap di sebuah hotel. Namun, teror belum berakhir. Saat sedang beristirahat, Ben kembali diganggu oleh sosok hantu Megumi. Tak lama kemudian, Sarah terbangun dan melihat Ben sedang tersedak hebat, seolah ada sesuatu yang menyumbat tenggorokannya. Ketika Sarah mendekati Ben dan melihat ke arah mulutnya, ia sangat terkejut mendapati banyak lalat keluar dari mulut Ben. Di saat yang bersamaan, sosok hantu Megumi muncul dan mulai meneror Sarah juga. Keesokan paginya, Sarah dan Ben menghadiri acara kremasi Megumi. Mereka berharap, dengan dikremasinya jasad Megumi, arwahnya akan mendapatkan ketenangan dan berhenti menghantui kehidupan mereka. Setelah prosesi tersebut selesai, Sarah dan Ben pun pulang ke rumah dan kembali menjalani aktivitas mereka seperti biasa. Keduanya mulai percaya bahwa teror Megumi telah berakhir, dan mereka akhirnya bisa hidup dengan tenang. Namun, ketenangan itu ternyata hanya sebuah ilusi. Saat Sarah mengecek hasil foto yang baru saja ia cetak, ia kembali dikejutkan oleh kemunculan beberapa foto hantu Megumi yang terlihat berada di dalam rumah mereka. Dalam foto-foto tersebut, Megumi tampak seperti masuk ke sebuah ruangan tertentu. Merasa ada sesuatu yang janggal, Sarah segera mengecek ruangan itu. Di sana, ia menemukan sebuah koper. Ketika dibuka, di dalam koper tersebut terdapat sebuah kamera. Kamera itu ternyata adalah kamera yang dulu pernah diberikan Megumi kepada Ben. Karena penasaran, Sarah segera mengecek isi foto yang tersimpan di dalam kamera tersebut. Betapa terkejutnya Sarah ketika melihat foto-foto di dalamnya. Dalam foto-foto itu, terlihat Megumi sedang dilecehkan oleh Bruno dan Adam. Tak lama kemudian, Ben tiba di rumah. Dengan emosi yang sudah tidak terbendung, Sarah langsung meminta Ben untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Megumi sebelum ia meninggal dunia. Terpojok dan tak bisa lagi mengelak, Ben akhirnya mengungkap kebenaran yang selama ini ia sembunyikan dari Sarah. Ben menceritakan bahwa setelah hubungannya dengan Megumi berakhir, ia merasa sangat terganggu dengan kebiasaan Megumi yang terus mengikutinya. Dengan bantuan Bruno dan Adam, Ben berniat menghentikan sikap Megumi dengan cara yang salah. Suatu hari, Ben mengajak Megumi untuk minum bersama. Megumi yang masih berharap bisa kembali bersama Ben terlihat sangat senang. Namun tanpa Megumi ketahui, minuman yang diberikan Ben telah dicampur dengan obat tidur. Saat kondisi Megumi melemah, Ben, Bruno, dan Adam membawanya ke sebuah tempat. Di sana, Bruno dan Adam mulai melakukan pelecehan terhadap Megumi. Sementara itu, Ben hanya diam menyaksikan semua kejadian tersebut sambil memotret Megumi. Megumi yang saat itu masih setengah sadar berusaha melawan sekuat tenaga. Namun tenaganya tidak sebanding dengan Bruno dan Adam. Setelah dilecehkan dan dipermalukan, Megumi terpuruk. Ia melihat Ben hanya terdiam tanpa melakukan apapun untuk menolongnya. Rasa malu dan sakit hati yang tak tertahankan akhirnya membuat Megumi nekat mengakhiri hidupnya. Mendengar pengakuan Ben, Sarah merasa sangat marah dan kecewa. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang dinikahinya mampu melakukan perbuatan sekeji itu terhadap seorang wanita. Saat itu, Sarah menyadari bahwa alasan Megumi menghantuinya selama ini bukan semata-mata dendam, melainkan untuk mengungkap kebenaran bahwa Ben bukanlah orang baik seperti yang selama ini terlihat. Could live with this. Jane, let's just take a moment. Wait. Setelah mengetahui semuanya, Sarah pun memutuskan untuk menceraikan Ben. Tanpa berlama-lama, ia langsung pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Ben seorang diri. Kepergian Sarah membuat Ben sangat terpukul. Kesedihan berubah menjadi amarah.
Ben justru menyalahkan Megumi karena telah menghancurkan kehidupan pernikahannya. Dalam keadaan emosional, Ben mengambil kamera Polaroid dan mulai memotret di seluruh rumah, mencoba mencari tahu di mana keberadaan hantu Megumi. Namun karena tak kunjung menemukan apapun, Ben menjadi frustasi dan marah. Ia pun melempar kamera Polaroid tersebut, dan tanpa sengaja, kamera itu memotret dirinya sendiri. Saat Ben melihat hasil fotonya, ia langsung terkejut bukan main. Dalam foto itu, terlihat jelas bahwa selama ini hantu Megumi ternyata menempel di pundaknya. Saat itulah Ben menyadari alasan mengapa pundaknya selalu terasa sakit sejak beberapa waktu terakhir. Ketakutan mulai menguasai Ben sepenuhnya. Sebagai usaha terakhir untuk melepaskan Megumi dari dirinya, Ben nekat menyetrum tubuhnya sendiri, dan tindakan itu tentu saja melukai dirinya secara fisik dan mental. Namun semua usaha Ben sia-sia. Kondisi mentalnya semakin memburuk hingga akhirnya Ben kehilangan kewarasannya. Di akhir film, kita diperlihatkan kondisi Ben yang kini dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Ia duduk terdiam, dengan tatapan kosong. Dan di pundaknya, sosok hantu Megumi masih terlihat setia menempel. Dan itulah kisah kelam yang dialami Ben dan Sarah, sebuah cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan dosa yang tidak pernah benar-benar bisa dikubur. Megumi memang telah tiada, jasadnya telah dikremasi, namun rasa sakit, penghinaan, dan kejahatan yang dialaminya tetap hidup, dan terus menuntut keadilan. Karena pada akhirnya, masa lalu tidak bisa dihapus, dan setiap perbuatan sekecil apapun akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Film ini mengajarkan bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar berakhir ketika disembunyikan. Diam saat melihat kejahatan sama buruknya dengan menjadi pelakunya. Rasa bersalah, trauma, dan kebenaran yang dikubur akan selalu mencari jalan untuk muncul kembali. Di kisah ini, hantu bukanlah sosok paling menakutkan, manusialah yang menjadi monster sesungguhnya. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.